Tapi Gusti Allah ngendikaaken walikulli ummatin ajal. Sedaya umat badhe pinanggih kalian ketetapanipun Allah. Sedaya umat ibu badhe pinanggih kalian batas. Batas menapa? Batas usia, ajal. Walikulli ummatin ajal. Al-A'raf ayat 3 sekawan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Ketika batas itu sampai kepada kita, maka kita manusia tidak punya daya dan upaya, tidak punya kemampuan untuk mengakhirkan ajal tersebut saatan. Walaupun hanya sesaat, nol saja. Tunggu Allah 5 menit saja. Anak saya hampir datang misalnya. La yastakhiruna sa'atan. Kapan? Fa'idza jaa. Ketika batas akhir itu datang, maka manusia tidak akan bisa mengakhirkan, walaupun hanya sesaat, tangeh lamun tidak akan bisa. Biarpun dibantu dengan alat bantu secanggih apapun, saatan, walaupun hanya sesaat, la yastakhiruna saatan. Engkau manusia tidak akan bisa mengakhirkan walaupun hanya sesaat saja. Wala yastaqdimun. Demikian juga manusia, ketahuilah kalau kita minta diakhirkan, minta tempo sesaat saja tidak bisa, apalagi dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak anggota pengajian Catur Panca. Yang utama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih berkesehatan, diberikan umur panjang dan diberikan sempat untuk hadir di Gedung Juang dalam rangka pengajian Rabu pagi. Salam serta sholawat selalu kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir nanti. Dan semoga kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin. Allahumma. Untuk mengawali pengajian ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Seperti biasa pada pagi hari ini diawali dengan pembacaan juz amma yang akan dipimpin oleh Bapak Marsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Enjang menika kula lan panjenengan maos ama surah An-Nazi'at kaca 8 sekawan. Ayat setengah dumugi ayat 11. Yang namung gangsal ayat sok kurang kaping 11. Halaman 84. Sampun pinanggih saya. Monggo sareng-sareng tasmiyah tawat rumiyin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqan wan nazi'ati nafsan was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa wal mudabbirati amra yawma tarjufur radifah tasbauha radifah qulubun yawma idin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamaduduna bil akhirah. Sepisan malih napa sampun? Ora sepisan malih nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqan wan nashitati nashtan was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yawma tarjufur radifah tasbauha radifah qulubun yawma idin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamaduduna fil akhirah. Alhamdulillah rabbil alamin. Berkatan wawasan bersama enjang mereka dan surah An-Nazi'at ayat setunggal dumugi ayat 11. Mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Al-ayah wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim.
Wa may yuhajiru fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahim. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai yang senantiasa kita takdimi, yang kami hormati pengurus Majelis Taklim Al-Muttaqin Catur Panca Kabupaten Temanggung, baik yang hadir maupun yang izin, yang dimuliakan Allah, seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah pada pagi yang dingin dan sejuk ini kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, serta maunahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam satu majelis yang insya Allah barokah, dalam satu majelis yang insya Allah manfaat, bahkan insya Allah sebagai bekal hidup kita minat dunya hattal akhirah. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita ikuti dan kita teladani, serta yang senantiasa kita harapkan syafaatnya minat dunya hattal akhirah. Mudah-mudahan kita sekalian digolongkan oleh Allah menjadi umatnya yang pada saatnya nanti berkesempatan mendapatkan syafaatnya, khususnya besok di yaumil qiyamah. Yang ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita sekalian sudah berada di penghujung bulan Muharram, tepatnya tanggal 27 bulan Muharram 1447 Hijriyah, bertepatan tanggal 23 Juli 2025. Alhamdulillah, baru saja kita tahun barunan Masehi, tidak terasa kita masuk pada tahun baru Hijriyah. Boten kraos malih bulan Muharram yang ketiga, luar biasa, sudah akan meninggalkan kita sekalian. Ini menandakan betapa cepatnya waktu menghampiri kita sekalian, sehingga pantas ketika pagi hari ini pada penghujung bulan Muharram, karena kami tadi membuka bahwa satu bulan berlalu, panjenengan sedaya alhamdulillah sampun pinanggihan kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah 6 kali tatap muka dengan tema insya Allah. Ada tarwiyah, ada arafah, ada Ramadan sampai Ramadan lagi. Panjenengan pinanggih kalian ibadah ingkang dados mergi rizqi.
ibadah yang menjadi jalannya Allah memberikan rizki, kata Bapak Haji Arif Nur Hadi. Lajeng dipun sambung malih sirat Nabi Musa, ngantos dipun sambung malih langkah mendidik diri sendiri. Ingkang terakhir wonten ing tanggal 16 bulan Juli 2000 selangkung. Panjenengan sampun pinanggih kalian materi, makna dan arti hijrah. Mila sebagai penutup bulan Muharram, di depan tadi 2 ayat surat At-Taubah ayat 36 dan surat An-Nisa ayat 100. Menika gongipun wonten ing wulan Muharram. Insyaallah kebaikan-kebaikannya sudah kita lakukan, sudah kita jalankan, mulai dari awaluhu ngantos dumugi yaumin asyara minal Muharram, ngantos dumugi puncakipun wonten ing tanggal 11 wulan Muharram. Insyaallah nggih, hari-hari ini sebagai penutup kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan panjang usia, Allah memberikan kesehatan kepada kita sekalian, bahkan Allah memberikan bonus yang banyak sebagaimana janjinya. Yang pertama, Ibu, materi kawula mboten sah tebih-tebih saking Muharram. Nanti akan kita sambung surat Al-A'raf ayat 7 sekawan. Surat Al-A'raf ayat 3 sekawan ngantos dumugi surat Al-A'raf ayat 179. Mboten sah wedhos Ibu, kula mboten ajeng meden-meden. Yang pertama tentunya berita tentang Muharram panjenengan sampun apal, sudah terfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. Di sana disebutkan sungguh bilangan bulan dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah menciptakan bumi dan langit itu ada 12 dan sebagiannya disebut bulan haram. Pun At-Taubah ayat 36. Oleh karena itu di dalam bulan haram, yang bulan haram ini renteng-renteng Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu nengil piyambakan dipun apit menapa Jumadis Tsani. Kalian bulan Sya'ban dipun tengah wonten tengahipun wonten bulan ingkang kasebat wa huwa Rajabun, yaitu bulan Rajab, bulan Allah yang peka, bulan Allah yang agung, bulan Allah yang Allah hanya akan mendengarkan ketaatan para hamba-hambanipun. Shadaqallahul adzim. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 100. Surat An-Nisa ayat 100, Allah memanggil dan orang-orang yang sanggup untuk berhijrah di jalan Allah.
yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Allah akan pertemukan, Allah akan berikan tempat, Allah akan berikan kedudukan yang lebih luas. Bahkan Allah akan berikan rizki yang lebih banyak. Tapi syaratnya betul-betul bermakna kita sanggup untuk berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Dari sesuatu yang belum benar kepada sesuatu yang lebih benar. Saking sesuatu ingkang dereng leres datang sesuatu ingkang leres. Fi sabilillah. Maka inilah janji Allah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli. Dan barang siapa orang-orang yang sanggup untuk berpindah muhajiran ilallah, dia berhijrah namun semata-mata memenuhi dawuhipun Allah, nindakaken dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yudrikul mautu. Dia sudah menancapkan niat, wis pokoke masa-masa ini akan aku gunakan untuk thalabul ilmi. Misalipun, wis masa-masa ini akan kita gunakan untuk beribadah. Misalnya, oh mungkin kita akan bergunakan untuk mencari sesuatu yang lebih halal. Contohipun, wa may yakhruj min baitihi, sinten kemawon piyantun ingkang medal saking dalem badhe pados ridhonipun Allah, dia akan berhijrah menuju perintah Allah dan Rasul. Tapi kok dereng kelampah nembe diniati ke oleh ping pisan ping loro kepara summa yudrikul mautu. Siapa ibu yang tahu? Ndak tahu ibu, karena tema pagi ini dari mana kita, di mana kita sekarang ini, dan akan kemana kita berpulang. Makanya kalau kita renang-renang, yang pertama adalah aku mbiyen ora ono, saiki dadi ono, besok bakal ora ono. Podo bali marang rahmatullah. Di bareng pengaosan menika lajeng badhe tindak pundi Bu? Wonten ingkang badhe dateng peken, wonten ingkang badhe tilik sederek ingkang gerah, wonten ingkang badhe ngrampungaken pakaryan kita wonten dalem, wonten ingkang badhe ngurus pekerjaan ingkang dereng rampung. Menikalah penghujung bulan Muharram para rawuh. Milah kanthi punika para rawuh, Al-A'raf ayat 3 sekawan ibu ingkang badhe kita ewotaken wonten penghujung Muharram. Mboten medeni kok Bu, pancen dhewe mbiyen ya ora ana. Tapi Gusti Allah ngendikaaken walikulli ummatin ajal. Sedaya umat badhe pinanggih kalian ketetapanipun Allah.
sedaya umat ibu badhe pinanggih kalian batas. Batas menapa? Batas usia, ajal. Walikulli ummatin ajal. Al-A'raf ayat 3 doso sekawan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Ketika batas itu sampai kepada kita, maka kita manusia tidak punya daya dan upaya, tidak punya kemampuan untuk mengakhirkan ajal tersebut saatan. Walaupun hanya sesaat, nol saja. Tunggu Allah 5 menit saja. Anak saya hampir datang misalnya. La yastakhiruna sa'atan. Kapan? Fa'idha ja'a. Ketika batas akhir itu datang, maka manusia tidak akan bisa mengakhirkan. Walaupun hanya sesaat, tangek lamun tidak akan bisa. Biarpun dibantu dengan alat bantu secanggih apapun, saatan, walaupun hanya sesaat, la yastakhiruna saatan. Engkau manusia tidak akan bisa mengakhirkan walaupun hanya sesaat saja. Wala yastaqdimun. Demikian juga manusia. Ketahuilah, kalau kita minta diakhirkan, minta tempo sesaat saja, tidak bisa, apalagi dibalik. Sekarang banyak orang yang sudah bosan hidup, Pak. Bahkan anak kecil berita pagi ini hanya karena dibully, padahal usia masih SMP, padahal masa depan masih panjang. Tetapi ternyata wis bosen urip, akhirnya matinya lewat jalan bunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Wala yastaqdimun. Demikian juga ketika manusia sudah bosan hidup, minta dipercepat, walaupun sesaat juga tidak akan bisa. Inilah kenyataan yang kita hadapi, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah catur panca, jamaah Majelis Taklim Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah mengajak, Allah memberi kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa memperbaiki diri, bermuhasabah, untuk bisa berintrospeksi diri. Karena ternyata pergantian tahun Hijriyah ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian. Tidak ada orang yang dikatakan terlambat. Dalam kebaikan apapun juga tidak ada kata terlambat. Bahkan dikatakan oleh Allah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi tsumma yudrikul mautu. Tapi belum kesampaian niat baik yang kita tetapkan, tapi belum bisa kita melakukan. Baru ada pada niat, baru saja akan memulai untuk bisa lebih baik, lebih sregep ndresik,
lebih loman, lebih suka membaca, lebih suka beramal, lebih suka meninggalkan kebakhilan, menuju kepada kedermawanan, ke arah lekas baik, tapi kedahuluan maut. Karena memang di dalam Al-A'raf ayat 34 tadi, setiap umat pasti akan ketemu batas akhir. Makanya kesimpulan Muharram tahun 2025 mumpung isih ana uripe. Monggo kita bersama-sama. Ternyata yang rawuh pada pagi hari ini adalah orang-orang yang bejo, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang masih diberikan kesempatan, insya Allah, untuk bisa betul-betul menikmati menjadi orang yang khairukum. Jadilah kamu sekalian manusia yang terbaik menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten to piyantun ingkang paling sae nuwun inggih mantola Ternyata orang yang baik itu orang yang diberikan kesempatan yang panjang, orang yang diberikan umur yang panjang. Maka kita ba'da sholat ini tidak pernah kendat Bapak, Allahumma tawil umuri, nek mpun niku wasahih ajsadi. Ya Allah, kalau panjang umur lara kabeh ora kuat laku, ora iso mresani, enggak bisa gerakkan badan, apalah artinya. Maka doanya tidak hanya panjang umur, tapi sehatkan ya Allah badan kita. Angkat ya Allah penyakit yang nempel di tubuh kita. Wa nawwir qulubi ya Allah. Berikan cahaya ya Allah hati kami. Cahayailah ya Allah. Jangan sampai hati kita ini hati yang peteng, hati ingkang atos. Hati atos menika hati ingkang peteng. Lah ati niku nek peteng nggih amlam tungdirhum la yu'minu. Mbok diajari apik kaya ngapa ya pancen ora iman. Mula Gusti Allah wau kajine wau ingat ketika Allah mencabut orang-orang kafir dengan sekeras-kerasnya. Ayat kedua, nalika Gusti Allah mencabut orang-orang yang beriman dengan lembutnya, dengan halusnya, amin amin Allahumma amin. Milah kanthi punika para rawuh, monggo kita sareng-sareng kita berhijrah datang ke Saiman yang hakiki. Tidak hanya menurut bahasa saja, tetapi hakikat kita tinggalkan kemalasan, tinggalkan kebodohan, tinggalkan kezaliman. Karena maut menjemput pun pada kita, faqad waqa'a ajruhu Allah. Sungguh Allah telah menyiapkan pahala di sisinya. Amin Allahumma. Nembe niat dereng kelampah, apalagi kayak kembian mantan abangan. Mantan wong elek berarti wis dadi apik. Kayak kembian keset banget, artinya sekarang sudah gregep. Wah dulu itu Masya Allah tutuke iki lho nggih ora tau ana kuncine, ora direp,
Berarti sekarang menjadi baik, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, ya Allah. Berarti tutuke saiki saya apik. Kalau biyen pencilaan, kalau biyen atine atos, artinya ketika kita sudah sanggup untuk memperbaiki diri, janji Allah di dalam surat An-Nisa ayat 100, sungguh Allah telah menyiapkan pahala di sisinya. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita digolongkan oleh Allah menjadi umat yang nantinya akan mendapatkan ampunan. Amin. Allahumma. Tertinggi permohonan kita wonten Arafah itu hanya ampunan yang kita harapkan. Ketika menghadap Ka'bah, ampunan yang kita harapkan, karena kita menyadari manusia itu lemah, manusia itu khilaf, manusia itu salah. Wiwit wong larat tekan pejabat luar biasa, kagungan kesalahan, pernah berbuat zalim, pernah berbuat aniaya. Tetapi sebaik-baik orang yang telah berbuat zalim adalah orang-orang yang sanggup untuk berhijrah fi sabilillah. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sungguh Allah telah menyiapkan pahala di sisinya. Apa bentuknya? Ampunan. Ternyata Allah itu Maha Kasih, Maha Pengampun, sugih ampunan, bahkan rahimah, luar biasa mengasihi para hamba-hambanya. Milah kanthi menikah Ibu, wonten Al-A'raf ayat 34 kita akan ketemu demikian. Maka ayat 179, nyun sewu para bapak, kula mboten medeni, tapi monggo panjenengan deres punika. Marilah kita baca itu. Ternyata Ibu, walaqad dzarabna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Ternyata Gusti Allah badhe ndadosaken urup-urup neraka jahanam punika saking golongan jin dan manusia. Bu, badhe dados urup-urup, badhe dipun lebetaken li jahannam. Manusia Ibu, katsiran minal jinni wal insi, kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Mila monggo kita berhijrah, jangan sampai kita dipun nas dados golongan yang termasuk di dalam surat Al-A'raf ayat 179 punika. Lah sinten pianten ingkang dados urup-urupe neraka jahanam, ingkang badhe dipun lemparaken dhateng papan panggonan ingkang paling ngeri. Wonten ayat sanes, wa innal fujjar lafi sijjin. Sungguh orang yang durhaka itu tidak ada tempat kembali. Kembaline nggih papan panggenan ingkang paling boten enak punika Ibu. Mula judul wau dulu kita ndak ada, kemudian kita ada sekarang. Tapi ternyata dunia ini adalah laibun. Ternyata dunia ini tipuan para rawuh. Kula niku rasane sakniki-niki ya gelem kepingine ya jah 17 tahun Ibu. Nggih. Tapi nek ngrasake rasane awak kok ya wis meh arep 70 ngono lho. Nggih, dibalik. Ndak lagi 17 Bapak. Begitu kita melihat ke belakang gitu, ini hijrah. Ya Allah,
putu-putu kalau sudah tuwek-tuwek. Kalau sudah putu wis tuwek lah kita ini buyut mungkin, ndak lagi mbak buyut kita. Saiki ana, tapi yang kita ingat aku bakal ora. Inilah ending materi pagi hari ini. Mudah-mudahan cukup mula-mula belandang kemawon. Siapa mereka ingkang apes urip pisan kok nang donya tetapi tertipu dengan keindahan dunia. Sebab lahwun walaib hanya permainan, menipu betul. Koyok wong tuwek tapi pacakane menor sehingga jan ijeh koyok 17 tahun ternyata wis 99. Tua banget. Inilah dunia. Yang pertama isinya mboten wonten sanes. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ya Allah, mereka adalah umat manusia yang diberikan oleh Allah satu kekuatan yang ada di dalam dirinya. Ala inna fil jasadi mudghah. Sungguh di dalam jasad manusia ada segumpal darah yang kental. Ala wahiyal qalbu. Golongan yang pertama urub-urube neraka jahanam ibu manusia ibu. Orang-orang ingkang dipun paringi hati oleh Allah. La yafqahu nabiha. Tapi atine ke atas ora dinggo, mboten dipun agem, tidak dipergunakan untuk memikirkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Tapi atine atas jetos wis ora kena diongkeh-ongkeh. Tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah memberikan tanda kehidupan ini banyak sekali ibu. Tapi piantun ingkang manahipun atos mbok ane disentuh dengan penderitaan beleng mawon. Apa meneh disentuh dengan kebahagiaan, ora tahu nyebut malah melar. Dodone. Na'udzubillahi min. Ya Allah, disentuh dengan kesuksesan, diampiri dengan kecemerlangan, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lawang ayat Gusti Allah sampun jelas para rawuh. Hidup ini adalah ujian. Ujian Allah itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Jangan tertipu manusia. Maka yang pertama kita diingatkan, monggo para rawuh, hati kita ala wahyal qalb. Karena dalam hadis wa in fasadal jasad. Ketika segumpal darah kental menika kok jelek, maka akan menjadikan dan memerintahkan seluruh anggota badan ini melaksanakan hal yang tidak baik. Tapi ketika hati ini kok baik, luar biasa para rawuh. Mila monggo kita sareng-sareng atine tambani, atine diopeni, atine diurep-urep. Mugi-mugi Gusti Allah nakdiraken kita ewanipun umat ingkang qalban khasyah. Hati yang khusyuk luar biasa.
hati yang takut kepada Allah, hati yang taat kepadanya, hati yang kemandil-mandil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga anggenipun emut dateng Gusti Allah tidak hanya ketika ngaji, tidak hanya ketika kita berhadapan, tapi orang-orang yang tertambat kepada Allah hatinya baik, mereka adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kayak ibadah, kayak jejagongan, arak mapan turu, onone kilo ning mensyukuri anugerah pangeran. Dalam kekurangan, dalam sakit, dalam sehat, alladzina yadhkuruna Allah. Inilah orang-orang yang mukmin. Menikalah tiang-tiang ingkang ulaika humul mu'minuna haqqan. Ayat hijrah juga wonten ing surat Al-Anfal ayat 17 sekawan. Catet mawon mangke bikak piyambak. Nggih. Walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru. Ya Allah, nggih menika tiang-tiang ingkang maringaken pertolongan, maringaken tempat tinggal dhateng tiang-tiang ingkang kersa berhijrah, nggih menika kaum muhajirin. Nalika piyambakipun menika betul-betul menjadi penolong agama Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah orang mukmin yang betul-betul mukmin. Ya Allah, welcome dia. Welcome, tinggalkan kemarin, biarkan mantan pejabat ning saiki, mantan penjahat ning saiki wis dadi wong sing alim, wong sing taat marang pangeran, wong sing wedi karo Gusti Allah, wong sing patuh kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Nggih. Mangke dipun bikak kemawon Al-Anfal ayat 17 sekawan. Insyaallah. Akhir ayat Gusti Allah fa lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi puncak orang-orang yang mau berhijrah di jalan Allah itu adalah ampunan. Bahkan diberikan predikat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ibu monggo manah saiki manah do diopeni piyambak-piyambak di usia senja kita. Hati yang senantiasa tertambat, ampun ngantos hati kita itu jengkelan, hati kita serian. Nek serik sak dingklek niku ora ana artine Bu, malah ndadekake mangkeh angker lan liya-liyane. Tapi hati yang luas, seluas samudra, suka memaafkan, suka memberi, hati yang menyayangi lan sak panunggalanipun. Perbaiki hati kita. Jangan sampai kita menjadi isi neraka jahanam. Nomor kalih, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Nomor kalih orang-orang yang diberikan mata oleh Allah. Mripat menika Bu, nek ngen kiambak niki sing pun radi blawur menika nggih. Kula kathah kancane teng mriki, akeh sing do mengucek-ucek mawon. Lahum a'yunun
Orang-orang mereka isi neraka jahanam. Orang yang sudah diberikan mata oleh Allah, tapi matanya tidak pernah digunakan untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Masa nara belajar ngaji wis tuwek wis blawur fathah karo kasroh rapate ketok. Kaya ngono bae je lumayan timbang sing ra gelem ngaji. Itu. Walahum a'yunun la yubsiruna. Mereka punya mata dua, tapi melihat orang kelaparan, bahkan kita berfoya-foya. Tidak peduli dengan lingkungan. Sebab nopo? Matanya apa? Mata hati. Matane mboten dipun ginakaken kagem resani kebesaran Allah. Tidak digunakan untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena Allah itu Maha Pencipta, maka baca dengan nama Allah yang Maha Menciptakan. Sebab napa? Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat gangsal. Karena dengan membaca, ya Allah, Gusti Allah badhe paring pengetahuan. Apa saja yang tidak kita ketahui, Allah akan beritahu. Malam ya'lam. Apa yang kamu belum tahu, Allah akan berikan pengetahuan. Ning sarate macanen menungso, maca. Kowe ndek mata loro. Gunakan kita melihat kenyataan hidup. Kadang-kadang melihat yang sengsara, ya Allah, ana ning ancen dasar wong keset kok. Tidak ada orang yang kepengen miskin, tapi sejauh mana hati kita tergerak untuk bisa membantu, untuk bisa mengentaskan, bukan membaca secara harfiah, tetapi membaca harfiah dan maknawiyah. Mula nalika mata ini habis untuk melihat yang baik-baik saja, ya pancen wis ana endang ana nggih. Nun sewu niki bukan nama panjenengan. Mesti jono sing luwih kinyis-kinyis. Biyen ke bojone nyong ya ayu, ning saiki pancen wis kempong perat kok ya golek meneh. Bukan kayak gitu mata. Sudah menikmati baiknya, tentunya menuju besok bakal ora ono. Yang ketiga, mata. Monggo Bapak kita presani. Yang ketiga, walahum adzanun la yasma'una biha. Dia punya telinga. Isi neraka jahanam itu orang-orang yang punya telinga, tapi telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengar nasihat, tidak pernah digunakan untuk mendengarkan ilmu, mboten nate dipun ginakaken kagem mirengaken kesaenan. La yasma'una biha. Lah orang-orang yang seperti itu Gusti Allah gambaraken ulaika kal an'am bal hum adallu. Itu jelegere tok menungso, tapi dheke mbek karo kebo sapi kowe ijeh aji kebo sapine. Nek kebo sapine ke iso dikilokake. Sekilo 150 nek bodoh. Tapi nek menungso subhanallah. Nek menungso niku artine napa to Bu? Menus-menus kakean dosa. Nggih. Penghujung atur para rawuh, ya Allah, monggo kuping kita dengarkan nasihat, dengarkan lantunan ayat, dengarkan jeritan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita.
dengarkan hal-hal yang menyentuh hati kita. Sebab nalika kita ngelalekno ketiga hal ini, Gusti Allah akan ngecap kita menjadi mereka itu lebih hina daripada hayawan. Sing ngendika Gusti Allah, Pak, mboten kula, bukan saya. Ulaika kal an'am. Mereka ini ibaratnya adalah sama saja dengan kebo sapi. Kalau hayawan itu hanya dikasih insting, tapi tidak diberikan akal. Maka manusia seprono seprene, manuk yang gawe susuh. Susuh genset zaman sakniki kali susuh biyen ya padha. Tapi nek menungso berputar menika mode luar biasa. Biyen ana cutbrek, yen ana sing mingko, balik cutbrek meneh. Biyen enten wah bermacam-macam muter mawon mode. Menungso sebab diparingi akal. Ulaika humul ghafilun. Penghujung ayat Al-A'raf ayat 179. Gusti Allah ngecap tiang-tiang ingkang boten ginakaken manahipun, boten ginakaken soconipun, boten ginakaken telinganipun kagem menggalehaken kekuasaan lan kebesaranipun Allah saha tanda-tanda kekuasaanipun dipun golongaken kal an'am. Wa ulaika humul ghafilun. Ternyata tiang-tiang menika dipun sebut tiang-tiang ingkang lalai. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, mau kemana kita? Ternyata ending kita ini Pak nanti, ya Allah, kula lan panjenengan sami menika sak mangke namung badhe kondur memenuhi panggilanipun Allah. Kados kala wau ayatipun nggih, wa ilaina turja'un, wa ilaina turja'un. Kita mau pulang kemana toh? Mau kondur sowan dateng Gusti Allah. Maka saya teringat ibu, kula wau badhe pangkat gasik nika, kula nulis sebuah syair, jenengan mesti guyu. Nek dong krungu Bu, mboten matosa nggatekake kita tidak ngrentes ibu. Tapi begitu kita menika maos likulli ummatin ajal, nggih, lajeng dipun gandeng kalian ngendikane Mbah Haji Roma Irama. Judulnya napa Pak, Bu? Judulnya nanti ditulis piyambak Ibu. Kula badhe maca mawon wong boten saged berlagu. Tapi ketika kita membaca luar biasa. Ya Allah. Judulnya sebujur bangkai. Sebujur bangkai. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak lagi sudi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam. Sebab tidak boleh diimbu. Kita kan tidak akan dikremasi Pak. Nggih. Mula Kanjeng Nabi dawuh asri'u bil janazah, bersegeralah terhadap jenazah. Maka ternyata tidak ada guna Ibu. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Betul Bu? Betul Bu? Dari kamar yang indah,
kasur empuk, tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhias, kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap, pekat, mencekam, tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh yang indah, yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang yang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah sampai tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan menjelma. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika kita akan menghadap kepadanya, maka ya Allah, kita sekalian nanti akan dipanggil oleh kubur. Kita sekalian akan dipanggil oleh kubur, ibu-ibu sekalian. Kubur akan memanggil kita. Sehari semalam kata Nabi 5 kali kubur memanggil kita. Wahai calon-calon penghuni kubur, ketahuilah. Sinten ingkang badhe mlebet istana itu? Kuburan tempat kita kembali. Makanya ketika kita ba'da subuh, menjelang subuh mendengarkan ya Allah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul. Eling-eling sira menungso, eling sira menungso. Tidak akan kemana-mana kita ini hanya akan berpulang kepadanya. Eling sira menungso, kita ini hanya akan dinaikkan satu kendaraan, rodanya 4, rodanya berupa manusia. Kemana kita akan berpulang? Jujugane omah gua. Nggih, omah gua bantalane namung gelo. Bantale gelo. Mula Kanjeng Nabi ngendika, sungguh kubur itu akan memanggil manusia dalam satu hari khamsa marratin. Ngantos pinggang sal para rawuh. Apa panggilannya? Wahai calon-calon penghuniku, wahai calon-calon penghuniku, ketahuilah, anak, ya Allah, ingsun kuburan kuwi omah ingkang Baitul Wahdah. Pak, ketika anak Adam mati, 3 hal yang akan menghantar kita. Tapi 2 hal akan berpulang ke rumahnya, namung werni setunggal ingkang nderekaken mlebet dhateng alam kubur. Maka yang pertama, ana Baitul Wahdah faja'ala laka munisan biqiraatil Qur'an. Monggo ibu, bu,
hari-hari ini kita baru akan mencari teman. Karena kubur itu ternyata dia bilang rumah kesendirian. Secinta mati apapun tidak ada orang yang menghantarkan jasad ikut masuk ke dalamnya kerso diurugi. Angger sing melu anake, garwane, keluargane melu nopo mapakake, ngujurake lor, miringke ke arah kiblat. Anane namung ngendika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, dan kepada Allah jualah kita akan kembali. Maka yang pertama intinya monggo kita cari teman para rawuh. Marilah kita cari munisan, mari kita cari karib, mari kita cari kerabat. Biqiraatil Qur'an. Carilah yang akan bisa menemani kita di alam kubur. Karena tidak ada teman, sendirian terbujur, boten wonten ingkang ngancani. Maka baginda Rasul ngendika akan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kulinolah sira kabeh maca Quran menungso, esok awan sore pantes kita maos Al-Quran. Baca dan baca. Paham maknane, lebih baik tidak tahu saja, berpaham. Nah, inilah istimewanya Al-Quran. Yang pertama, carilah teman. Karena Baitul Wahdah kata kubur, aku adalah rumah kesendirian. Yang kedua, wa ana Baitul Zulmah. Sing nomor kalih, kuburan menika banget petenge. Wong kang kecemplung akeh sambate. Apa menenek tekan akhire li jahannam luar biasa. Yang kedua, oleh karena itu monggo para rawuh mencari penerang kubur. Carilah penerang kubur. Penerang kuburnya surat Al-Isra ayat 79. Marilah kita terangi kubur kita. Baitul Zulmah, rumah yang gelap gulita. Ibu, atasnya tanah gelap sekali, boten padang. Maka mari kita mencari lampu, mari kita cari pepadang. Nanti ketika kita bersemayam menunggu trompet sangkakala dibunyikan, kita akan menunggu di alam barzakh. Mudah-mudahan terang kubur kita. Dengan apa? Wa huwa bi sholatul lail. Maka Gusti Allah ngendika, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah, dan jadikan sepertiga malammu untuk beribadah qiyamul lail, sholatul lail. Maka as-sholatul lail walau rak'atain itu adalah betul-betul sunnah Rasul. Padangi, terangi ibu, sebab peteng dedet lah pripun.
diparingi gladake dhuwure jurugi. Namun digladake niku jurugi, mula nek gladake bosok jur terjadi makam itu nopo mendelong terkena air. Wajar sebab bosok gladake turun semua. Maka gelap gulita terangi nggih koncone wacan Quran pepadange qiyamul lail. Insyaallah janjine Allah maqamam mahmudah. Insyaallah kita akan dibangkitkan di yaumil qiyamah dalam satu kedudukan yang terpuji. Entah kodale yang ketiga, wa ana baitut turab. Kuburan akan berkata, wahai manusia, wahai calon-calon penginiku, aku ini adalah rumah masa depan yang penuh dengan tanah, dua tanah, kiri tanah, ngarep tanah, mburi tanah, tanah semuanya. Maka bawalah alas, bawalah kasur, bawalah bantal, bawalah seremek, bawalah kelambu agar tidak terkena debu. Dengan apa? Nopo kasure sing 28 juta rak leboke ora sampe. Wong 1 kali 2 nek kasur niku lak 2 meter panjangnya. 180 kali 2 meter. 160 sing tengah-tengah. 120 sing untuk 1 orang kali 2 meter. Arak lebokake ya ora iso. Maka bawalah alas. Bawalah penghalau. Nomor 3, menapa? Sebab turab ya Allah. Maka alasnya adalah wa huwal hamalus shalih. Al-Baqarah ayat 2, ayat 3 luar biasa. Ya Allah, Ibu amal saleh. Orang yang iman itu harus diikuti dengan amal. Percuma kita hanya iman dan iman ning ora berbuat. Maka wa amilus shalihah. Al-Asri demikian juga. Demi waktu, sungguh manusia rugi. Yang enggak rugi orang yang beriman yang diikuti dengan amal saleh. Berbuat Ibu kebajikan. Dengan lisan kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan kemampuan kita, amilus sholihah, perbuatan kebajikan. Marilah, ini akan menjadi apa? Akan menjadi amal ingkang kekal. Nek deposito sakniki Pak dereng mesti. Kadang-kadang akhirnya direbutan anak putu. Rumah tingkat begitu juga, burung mesti jadi sangu nang alam kubur. Tetapi yang sudah kita amalkan, yang sudah kita berikan santunan kepada yatim, santunan orang-orang yang jompo, pembangunan masjid, pembangunan TPQ, itulah nanti yang akan kekal. Itulah bantal, itulah spray, itulah selimut nanti di alam kubur, bahkan akan menjadi tolak balak dari panasnya api neraka. Amin amin Allahumma amin. Ingkang nomor sekawan wa ana baitul afaq. Ya Allah. Bu, kubur menika Bu, panjenenganipun hayawan. Ana ula, ana kalajengking, ana semut. Wonten hayawan napa-napa mawon menika wonten ing mriku. Mila para rawuh, marilah kita cari penawar
agar di alam kubur kita mboten dirubung kala jengking, mboten dirubung ular yang akan mencatok kita sekalian di alam kuburnya. Terhindar dari siksa kubur, maka carilah penawarnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mapan turu, lunga ngaji, tindak masjid, tindak peken, tindak godamel, kepanggil garwa, ngomong anak, dulang anak. Jangan lupa awali dengan Bismillah. Kanthi nyebut asmanipun panjenengan Gusti ingkang Maha Rahman lan ingkang Maha Rahim. Ya Allah, Gusti Allah belas asih. Mari kita cari penawar. Ampun ngantos mulai pol ora kelingan sebab poso sesasi berkeket ngorong gorongane, begitu ketemu nging begitu caplok ora kelingan karo kekuasaane Gusti Allah. Yang terakhir wa ana baitu mungkar wa ana baitu su'al mungkar wa nakir. Terakhir, inilah tempat, inilah panggonan, tempat kembali kita ke alam kubur. Ternyata kubur memberikan info kepada kita, sungguh aku adalah tempat malaikat mungkar dan nakir akan menanyakan kepada kita sekalian. Maka fa'aktiru ala dhahri biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, zikrullah ini adalah sesuatu man akhiru qawlu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapkan jawaban, siapkan jawaban. Mungkar dan nakir akan bertanya kepada kita sekalian, man rabbuka. Jawablah, siapa saudaramu? Nah, apa peganganmu? Siapkan jawaban. Tetapi persiapkanlah kalimat yang paling mulia, yaitu kalimat tahlil sebagai syahadat tauhid kita, sebagai syahadat rasul kita. La ilaha illallah. Marilah kita song-song tahun Hijriyah yang sudah akan mungkur tinggal 3 hari ini dengan semangat menuju kebaikan. Siapkan kita menuju pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiraatil Quran, qiyamul lail, amal soleh dan salihah, insya Allah. Kemudian awali apapun kebaikan kita dengan mengucap atas nama Allah. Dan yang terakhir, sumpah kita, yakin di dalam dada kita apapun yang menghadang kita, bahkan peluru tertancap di dada tidak akan berpindah kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menikalah ingkang patut kita aturaken, mugi-mugi kita masuk pada tahun Hijriyah. Pada 1447 ini Allah membukakan pintu-pintu rizki kita sekalian. Allah memanjangkan usia kita,
Allah maringaken kesehatan, Allah maringaken keluarga kita tambah sakinah, mawaddah, warahmah, serta menjadikan anak keturunan kita anak cucu yang soleh dan solehah. Ridha'illahi ta'ala wali ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'alad darajat wa tarfa'na biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw amin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sugeng mundur sedaya lepatkeun pangapunten akhirul kalam. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.